الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatis salati. Arkanuha salasata asyara. Jadi masalah rukun salat ini ada yang menghitung 13, ada yang menghitung 14, ada yang menghitung 17, kayak di Fathul Qorib. Jadi sebetulnya sama saja gitu. Yang mengatakan 13, maka itu menjadikan tumunina di 4 rukun, yaitu ruku, sujud, i'tidal, dan julus baina sajdatain, itu sebagai syarat. Jadi yang menghitung rukun sholat 13, saya ulangi, tumunina yang ada di ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara 2 sujud, itu dijadikan sebagai syarat, bukan sebagai rukun. Nah, yang menjadikan 14, maka rukun sujud itu, rukun tumunina dalam 4 rukun dihitung sebagai rukun, 1 rukun. Lah yang menjadikan 17, maka 4-4-nya itu dihitung sebagai 4 rukun. Jadi kesimpulannya itu 3 pendapat itu sepakat bahwa tumunina itu wajib. Tumunina itu wajib. Cuma beda istilah. Jadi ada yang menjadikan sebagai syarat, ada yang menjadikan sebagai rukun, dan ada yang menghitung 1, ada yang menghitung 4. Itu aja. Itu perbedaannya. Al-awalu an-niyatu fa in shalla fardhan wajaba qasdu fi'li wa ta'yinhu. Kalau sholatnya ini, kalau dia sholat fardu, maka ada 2 perkara yang disepakati dalam madzhab Syafi'i yang harus dia kerjakan di dalam niat sholat fardu. Yaitu yang pertama, menyengaja mengerjakan sholat fardu dan menentukan itu sholat fardu. Kemudian yang kedua, yang ketiga diperselisihkan, walasa wujubun niyatil fardiyah dunal idhofati ila Allah Ta'ala. Adapun niat fardhon lillahi ta'ala, nah ini fardhon lillahi ta'ala, niatul fardiyah, maka ini ada 2 pendapat ashab. Yang mutamat itu wajib. La lillahi ta'ala itu tidak wajib. Usolli fardhu dhuhri, nah, usolli dhuhra, usolli ini namanya qasdun, al-dhuhra itu namanya ta'yin. La fardhu lillahi ta'ala, yaitu niatul fardiyah dan idhofah ilallah. Dan niat itu bukan, kata Imam Ghazali, niat itu di hati. Tidak harus dilafadzkan begitu sebetulnya, niat itu di hati. Wa ana yasihul ada bi niyatil qada wa aksuhu. Dan annahu ataf kepada wal asahu, dan pendapat ashab yang diunggulkan sah salat ada dengan niat qada dan salat qada dengan niat ada. Ini kalau ada dan qada dipahami secara lughah. Karena ada dan qada secara lughah itu maknanya sama, yaitu menunaikan. Tetapi secara syar'i maknanya beda. Ada itu menunaikan ibadah di dalam waktunya, sedangkan qada itu menunaikan ibadah di luar waktunya.
Lah, apa sekarang maksud pernyataan Imam Nawawi di sini? Bahwasanya wal asah sah sholat ada biniyatil qadha, juga sebaliknya sholat qadha biniyatil ada. Maka dijawab oleh Syekh Khatib dalam sarahnya itu, yaitu ketika orang itu kondisi tidak tahu waktu. Ini namanya ma'dzur. Namanya ma'dzur. Kondisi mendung, tidak ada jam. Kondisi gelap gulita, kondisi mendung, tidak ada jam yang bisa digunakan berijtihad, tidak ada jadwal waktu sholat. Maka dia menyangka ini sudah masuk waktu zuhur. Keliru. Dia sholat di akhir waktu zuhur. Dia sangka ini waktu zuhur masih ada, maka dia niat ada. Ternyata waktu habis, sehingga hakikatnya sholatnya jatuhnya qadha. Atau sebaliknya, dia menyangka waktu zuhur sudah habis, maka dalam sholat dia niat qadha. Ternyata faktanya sholatnya masih dalam waktu. Nah, yang begini ini yang dimaksud maqalah Imam Nawawi rahimahullah, yasihul ada biniyatil qadha wa aksuhu. Begitu pula bangun tidur pagi mendung, gak ada jam, dia sangka waktu subuh sudah habis, maka bangun tidur, wudhu, sholat, niat qadha, ternyata waktu masih ada. Atau sebaliknya, dia sangka waktu subuh masih ada, dia niat ada, ternyata waktunya habis. Maka ini boleh karena kondisi dia tuh ma'dzur. Alasannya apa? Alasannya yang kedua, karena secara bahasa ada dan qadha itu satu makna. Terkadang dalam sebagian ibarat, dalam sekian takbir juga diartikan sama secara syar'i. Seperti ada udain dan qadha udain. Ada udain, qadha udain itu artinya sama. Baik, ini makna secara lughah atau mana secara syariat. Karena bayar utang itu tidak ada istilah ada qadha gitu loh. Jadi itu maknanya sama. Makanya di sini dijelaskan ama idza fa'ala dzalika 'aliman fala tasihu salatu qat'an litalau bihi. Jadi kalau dia ini tahu bahwa sholatnya qadha tapi sengaja niat ada, tahu itu niatnya sholatnya masih ada, sengaja niat qadha, maka namanya main-main. Naam, tapi ditambahi oleh Syekh Khatib, in qasada bidzalika al-ma'na lughawiyya lam yadurra kama qala fil anwar. Jadi Syardabili maksudnya. Kalau dalam ada qadha sengaja dia niatkan itu makna lugawi, maka enggak apa-apa. Jadi yang tidak boleh itu apa? Dia tahu itu masih ada niat qadha, dia tahu sudah qadha niat ada, diartikan makna syar'i. Diartikan makna syar'i. Satu, diartikan makna syar'i. Satu, yang kedua, itu tadi, kondisi tahu bahwa ini sebetulnya waktu masih ada atau tidak. Jadi mafhumnya, kalau dia tidak tahu, atau dia tidak tahu keadaan, atau yang kedua dia ini mengartikan makna lugawi, maka itu enggak apa-apa. Wa naflu dul waqti abis sababi kal fardi fi ma sabaqa. Wa bi niyati nafliyati wajhani qultu as-sahih la ishtaratu niyatun nafliyah wallahu a'lam. Kemudian tingkatan sholat yang kedua adalah
sholat sunnah yang memiliki waktu atau memiliki sabab. Tadi sholat fardu ada 3 yang harus ada dalam niat. Qasdul fi'li, kemudian ta'yin, yang ketiga adalah niatul fardiyah. Itu yang diperselisihkan, yang 2 sepakat wajib. Nah sekarang tingkatan kedua, ini kalau sholat sunnah, nah sholat sunnah itu ada sholat sunnah al-mu'aqqatah, sholat sunnah zatus sabab, dan sholat sunnah mutlaqah. Nah dari 2 sholat sunnah, yaitu sholat sunnah zatul waqt dan zatus sabab, maka ini harus ada 2 perkara, yaitu qasdul fi'li dan ta'yin. Ta'yin waktunya, namanya sholat, atau ta'yin sababnya. Adapun niyatun nafliyah, ini yang sahih, berarti muqabilnya fasid atau sangat lemah. La tushtaratu niyatun nafliyah wallahu a'lam. Jadi kayak sholat duha, itu kan sholat di waktu duha. Maka duha itu waktunya itu harus ditakyin. Sholat sunnah qobliyah. Qobliyah apa? Qobliyah duhur, ba'diyah duhur. Nah, maka qobliyah dan ba'diyah itu harus ditakyin. Duhurnya juga begitu. Qobliyah duhur atau ba'diyah duhur itu harus ditakyin. Nah ini sholat sunnah witir. Nah, itu kan nama. Termasuk sholat sunnah yang mu'aqqatah. Itu juga harus ditakyin namanya. Sholat sunnah taraweh. Nah yang datu sabab, gerhana. Ini datu sabab. Jadi sholat gerhana, sholat hajat, sholat istikharah. Nah ini namanya datu sabab. Kenapa Anda sholat? Karena saya punya sabab. Sebabnya saya punya hajat. Kenapa Anda sholat? Karena Anda sabab, yaitu apa? Minta petunjuk kepada Allah. Kenapa sholat? Yaitu ada sabab, yaitu masuk masjid. Nah, maka sholat tahiyatul masjid. Sebabnya apa? Ada gerhana. Maka sholat gerhana bulan, gerhana matahari. Nah, itu ditentukan. Kemudian yang ketiga, wa yakfi fi naflil mutlaq niyatu fi'lis salat. Jadi usolli nawaitus salat itu udah cukup. Dalam salat nafil mutlak yang tidak ditentukan dengan waktu, juga tidak memiliki sabab. Jadi termasuk nafil mutlak itu diantaranya sholat tasbihat. Ini nafil mutlak. Atau sholat sunnah sudah gitu dok. Kayak sholatnya orang-orang dulu, Harun ar-Rasyid ini punya sholat kebiasaan setiap hari 200 rakaat namanya. Ini ada para sahabat ini sholat sunnah ada yang 300 rakaat namanya. Ini cucu Nabi ada sholat setiap hari 1000 rakaat. Nah, itu namanya nafil mutlak. Nafil mutlak. Wa niyatu tainatuku bil qalbi, dengan hati, wa yundabunut kubaila takbir. Kemudian disunahkan mengucapkan niat menjelang takbir. Jadi kita harus menjelaskan kepada masyarakat, banyak orang salah paham, dikira niat itu adalah ketika melafadzkan niat usolli fardhu zuhri. Nah, usolli zuhra fardhan lillahi ta'ala. Itu disangka itu niat, padahal itu belum niat. Itu adalah melafadzkan niat sebelum takbir, supaya nanti ketika takbir bisa konsentrasi dalam niat. Karena niat itu waktunya bersamaan dengan takbir. Jadi ketika takbir itu, ada 3 amalan yang kita kerjakan bareng. Lidah kita membaca takbir, hati kita itu niat, tangannya diangkat. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Nah, kemudian diturunkan. Jadi seperti itu. Bukan Allahu Akbar. Nah, ini kurang sempurna. Jadi yang di Fathul Mu'in, di pendapat Mutama dalam Majmu', di kitab-kitab itu, disunahkan mengangkat tangan, dibersama dengan mulai takbir, dan
sampai puncaknya ini bersamaan dengan selesainya takbir. Jadi selesainya bukan di sini, selesainya di sini. Maka lidah membaca takbir, kemudian hati niat sholat, tangan diangkat, Allahu Akbar, begini. Terus langsung begini boleh. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri. Sebetulnya ada beberapa riwayat, ada 3 riwayat Imam Syafi'i itu ada 3 riwayat. Jadi ada riwayat memegang telapak tangan, ada riwayat memegang apa itu pergelangan tangan, ada riwayat megang lengan tangan. Maka ini al-amru wasi gitu loh. Al-amru wasi. Jadi semua kita ini megang lengan, ini juga sudah mengerjakan sunnah Nabi, ada riwayat dari Imam Syafi'i. Kita pegang telapak tangan, ini juga sudah ada riwayat. Pegang pergelangan tangan juga ada riwayat. Cuma kenapa dalam madzhab Syafi'i itu ditentukan afdalnya ini 3 jari di bawah, 1 jari itu di atas begini, 3 jari di bawah, 1 jari di atas, gini di bawah, 2 jari di lengan. Jadi 2 jari di bawah, 1 jari di atas, 2 jari di lengan ini, supaya dalam waktu bersamaan, jadi dalam waktu bersamaan itu, begini, ini dalam waktu bersamaan, 3 hadis itu diamalkan. Dalam waktu bersamaan, 3 hadis diamalkan. Tapi seumpama kita mengamalkan salah satu hadis, yang dipegang hanya pergelangan tangan saja, yang pergelangan tangan yang dipegang telapak tangan saja, yang dipegang itu apa namanya, lengan tangan saja, itu masing-masing itu ada riwayatnya. Jadi seperti itu gitu. Al-amru wasi'. Asani yang kedua takbiratul ihram. Wa yata'ayyanu dan ditentukan alal qadiri apa Allahu Akbar. Harus memakai lafaz Allahu Akbar. Jadi perhatikan, takbir itu harus memakai lafaz Allahu Akbar. Wa la tadurru ziyadatun la tamna'ul isma. Tidak membahayakan, maksudnya nggak apa-apa ada tambahan-tambahan huruf yang tidak menghalangi nama takbir. Kallahul Akbar. Jadi akbaru ditambah al. Allahul Akbar. Nah itu tetap namanya masih takbir. Tambahan al di dalam akbar itu tidak merubah nama takbir. Wa kada Allahul Jalilu Akbaru bil asahi. Menurut pendapat ashab yang diunggulkan. Berarti wakada takbir wakada dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i menunjukkan itu ada khilafiyat. Kalau ditambah Allahu ditambah al-jalilu baru akbar, maka ada 2 pendapat. Tetapi kalau dibalik akbarullah la ala sahih, maka ini tidak sah. Wa man ajaza tarjama wa wajaba ta'alumu in qadara. Barang siapa tidak mampu mengucapkan Allahu Akbar, maka dia wajib menterjemahnya. Dan wajib belajar kalau sudah mampu untuk belajar. Jadi, masa baca Allahu Akbar aja nggak mampu. Mungkin orang mu'alaf, baru masuk Islam. Jadi diterjemah pakai bahasa dia. Lah usai diterjemah, untuk sholat berikutnya, dia harus belajar. Kalau sudah mampu untuk belajar, yang dikatakan mampu itu apa? Ya ada waktunya, juga menemukan ustadz yang mengajarinya. Wa yusanu rafu yadayhi bi takbiri hadwa mankibaihi. Disunahkan mengangkat kedua tangannya di dalam takbir seukuran sejajar dengan kedua pundaknya. Wal asah rafuhu ma'aktidaihi. Dan pendapat ashab yang diunggulkan mengangkatnya kedua tangan itu bersama dengan permulaan takbir di al-asaf gitu itu. Bagaimana riwayat Bukhari Muslim.
Wasani yarfa'u qabla takbir wa yukabbiru mabtidair isal wa yunhihi ma'antihaihi. Wa qila yarfa'u ghairu mukabbir summa yukabbir wa yadau murtafi'atan fa idza faragha arsalahuma min ghairi takbirin. Jadi perhatikan. Jadi ini ada beberapa cara. Ada beberapa cara di dalam takbir. Pendapat yang paling kuat seperti yang ada di matan Minhaj. Jadi Allahu Akbar. Nah, begini. Telapak tangan sejajar dengan pundak, ini sejajar dengan telinga. Bagian telinga. Jadi Allahu Akbar. Ini pendapat yang utama. Kemudian yang kedua, yarfa'u qabla takbir wa yukabbiru mabtidair isal. Jadi diangkat dulu begini, baru Allahu Akbar. Jadi diangkat dulu begini, maka turun Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, diangkat dulu, baru Allahu Akbar, lalu diturunkan. Ini pendapat nomor 3. Jadi diangkat dulu begini, baru Allahu Akbar, diturunkan. Dan ini di Majmu' itu ada 6 pendapat. Ada 6 pendapat. Dan diantaranya adalah seperti yang biasa kita kerjakan. Yang kebanyakan kita kerjakan diantaranya dari 6 pendapat tadi. Di sini cuma dinukil 3 pendapat. Yaitu apa? Allahu Akbar. Jadi permulaan diangkat, kemudian juga diturunkan bersamaan dengan selesainya takbir. Allahu Akbar. Nah, jadi ini yang saya ingat itu ada 4 itu. Wakila wajibu qarnun niyati bitakbiri, dan wajib membarengkan niat dengan takbir. Wakila yakfi bi awalihi, satu benda cukup di awalnya takbir. Jadi ini penting, satu perkara yang bikin orang itu was-was. Ini pembahasan fikih ya yang kita bahas di kitab kita Madzhab Syafi'i. Cuma saya arahkan kalau menyampaikan kepada umat itu nggak usah terlalu diperpanjang, juga nggak usah terlalu dipersulit. Karena qarnun niat itu ada muqaranah hakikiyah, ada muqaranah urfiyah. Gitu. Lah banyak di kitab fikih itu yang disampaikan muqaranah hakikiyah. Sehingga apa? Orang itu harus menghadirkan niat sholat dalam hatinya mulai dari hamzahnya Allahu Akbar sampai roknya akbar itu, sampai mulai dari hamzahnya Allah, nah, itu sampai roknya akbar. Kalau sedikit ada niat yang hilang di tengah-tengah takbir, maka niatnya tidak sah. Ini namanya muqaranah hakikiyah. Nah ini yang ditentang oleh para ulama-ulama Madzhab Syafi'i sendiri. Ini yang pendapat sebagian ashab. Tapi ditentang oleh Imam Ghazali, ditentang oleh diikuti juga Imam Ghazali ini, didukung oleh ulama-ulama berikutnya. Karena apa? Karena kalau kita mewajibkan kepada kita sendiri, kita wajibkan kepada umat, pakai muqaranah hakikiyah itu akan menjatuhkan seseorang kepada was-was yang mazmum. Jadi sholatnya itu was-was, ini sah pandak, sah pandak, sah pandak. Gitu. Sedangkan pembahasan niat di dalam sholat itu sendiri bukan nas, itu adalah ijtihadi. Sudah saya ulang kemarin, bahwa innamal a'malu binniyat itu adalah, kalau melihat asbab wurudul hadis itu mengenai ikhlas, bukan mengenai ini, mengenai ikhlas. Bahwa diterimanya amal itu kalau ikhlas, bukan karena pertimbangan duniawi, bukan karena pertimbangan wanita yang mau dinikahi. Tetapi Imam Syafi'i sesuai kaidah dalam usul fikih, al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Maka innamal a'malu binniyat itu dipakai di dalam pembahasan niat untuk sahnya sebuah amal. Nah, karena ini perkara ijtihadi, maka ini
ulama-ulama mulai Imam Ghazali dan juga diikuti oleh ulama-ulama berikutnya termasuk Imam Nawawi juga yang lain itu menganjurkan gak usah memakai muqaranah hakikiyah tetapi memakai muqaranah urfiyah. Itu apa? Yang penting ketika orang melafazkan Allahu Akbar itu ada dalam hatinya niat. Niat seperti yang disampaikan tadi. Coba ini yang speakernya masih belum dimatikan, dimatikan itu. Jadi ketika dia Allahu Akbar, entah di awalnya takbir, di pertengahan takbir, atau di akhir takbir, dia sudah menghadirkan dalam hatinya an-niyat al-mu'tabarah. Nah, maka sudah cukup. Tidak harus mulai awal sampai akhir. Ini yang dimaksud muqaranah urfiyah, sehingga kita ini tidak disibukkan di dalam was-was yang tidak ada ujungnya. Maka was-was di dalam niat sholat, dalam niat wudhu, itulah was-was yang tidak ada di zaman sahabat. Karena itu, was-was itu muncul selepas pembahasan-pembahasan fikih seperti ini. Jadi ketika kajian fikih ini terlalu ekstrim, terlalu memberatkan, nah disitulah menimbulkan was-was. Maka ini, Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, dalam Syarah Wasit, tabaan di Imam Ghazali, beliau mengatakan al-iktifa fil muqaranatil urfiyah. Seperti itu. Asali soal qiyamu fi fardin lil qadiri. Fi fardil qadiri. Di dalam sholat fardunya orang yang mampu berdiri. Jadi orang yang mampu berdiri wajib berdiri di dalam sholat fardu. Wasartu salahnya qiyam nasbu faqarihi adalah menegakkan tulang punggungnya. Fa'in waqafa munhaniyan aw ma'ilan. Kalau dia berdiri dalam kondisi munhaniyan, yaitu merkungkung, membungkukkan punggungnya kayak orang ruku. Aw ma'ilan atau miring. Bihaitsu la yusama qa'iman. Sehingga secara uruf dia tidak dikatakan orang yang berdiri. Lam yasiha maka tidak sah opo qiyam. Tidak sah opo qiyam. Jadi yang dimaksud berdiri itu adalah berdiri dengan menegakkan punggung. Tidak boleh membungkuk kayak orang ruku, tidak boleh miring, sehingga secara uruf itu atau secara lughah tidak dikatakan orang yang berdiri. Dan ini tidak boleh. Kecuali memang dia ini orang sudah tua, memang kondisinya sudah bungkuk. Tua, bungkuk, tidak bisa menegakkan punggungnya, itu beda. Ini namanya pengecualian. Fa'ilam yutiqa iktisaban wa saraka raki'in. Maka dijelaskan di sini kalau dia tidak mampu menegakkan punggungnya, sehingga dia ini kondisinya bungkuk seperti orang ruku. Fasaqiyanahu yakibu kadalik. Maka pada yang saya dia berdiri seperti itu. Kemudian bagaimana cara rukuknya? Wa yazidu inhina'ahu bili rubu'ihi in qadara. Kemudian dia menambah membungkukkan tubuhnya ketika dia ruku kalau mampu menambah. Gitu. Ini pembahasan qiyam. Terus di minhaj ini akan dibahas macam-macam orang yang dia ini memiliki udzur. Ada orang itu bisa berdiri tapi nggak bisa sujud. Bisa berdiri, kemudian nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, atau bisa ruku, nggak bisa sujud. Gimana itu? Kan ada orang itu bisa berdiri, berjalan tegap, tapi ada penyakit di pinggangnya yang menjadikan dia tidak bisa ruku. Nggak bisa. Sujud juga nggak bisa. Ada orang tuh bisa berdiri, bisa ruku, bisa itidal, tapi nggak bisa sujud karena terjadi pengkapuran di lututnya, mamanya. Kalau dia ini nanti turun, nggak mampu berdiri. Ada orang tuh lumpuh,
Dia mampu sujud tetapi nggak mampu berdiri blas. Nah, maka ini akan dibahas bagaimana tata cara sholatnya orang yang ma'dzur, sholatul ma'dzur. Yang akhirnya dengan udzur yang menimpa dia itu tadi, satu penyakit yang menimpa dia, satu cacat yang menimpa dia tadi, ada salah satu rukun yang tidak bisa dia sempurnakan. Ini yang dimaksud. Nah, ini harus kita jelaskan. Sehingga di sini nanti kita akan tahu kalau orang yang apa itu namanya kejadian yang sekarang banyak kita temui, orang sholat di atas kursi roda, orang sholat di atas kursi, kan aneh. Dia ke masjid, dari rumah ke masjid bisa berjalan kaki. Lah kok sampai masjid, sholatnya duduk di atas kursi. Ini kan hal yang aneh gitu. Ternyata diselidiki, dia ini ada pengkapuran di kakinya. Lah kemudian kalau sampai dia nanti sujud, nggak mampu lagi berdiri. Lah ini sholat yang benar bagaimana? Yang saya lihat di masyarakat ini ada yang benar. Ketika berdiri, berdiri. Kemudian ruko, ruko. Itidal, itidal. Lah ketika sujud, akhirnya dengan isyarah. Jadi, sujudnya aja isyarah. Tapi ketika berdiri, berdiri. Ruko, ruko. Itidal, itidal. Ketika sujud, dia isyarah. Nah, ini masih dibenarkan. Tetapi kalau orang itu jalan mampu, lah pas sholat duduk. Nah, duduk di kursi. Berdiri nggak mau padahal bisa berdiri. Ini satu kesalahan yang menjadikan sholatnya nggak sah. Atau orang memang pakai kursi roda. Seumpama dia duduk di bawah, bisa sujud. Tetapi gara-gara di kursi semua pakai isyarah. Itidalnya yo isyarah. Ini rukuknya isyarah. Sujudnya isyarah. Padahal seumpama didudukkan di tanah, dia bisa sujud. Maka orang begini ini, sholat di atas kursi itu nggak sah. Ini perkara yang harus diingat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Walau amkana wal qiyamu tuna ruku'i wa sujudi. Kalau orang mampu berdiri, tetapi dia tidak mampu ruku sujud, qama, maka dia wajib berdiri. Wa fa'alahuma biqadri imkanihi. Kemudian ruku sujud semampunya. Jadi mampu berdiri, ruku sujud semampunya. Kayak tadi pinggangnya sakit, badannya nggak bisa ditekuk, nggak bisa bungkuk, ya ruku isyarah, sujud isyarah. Tidak seperti biasa. Dua. Lah kalau dia ini mampu ruku, mampu itidal, sujud nggak mampu, ya sujudnya saja yang isyarah. Kayak orang yang pengkapuran kakinya tadi. Walau ajaza anil qiyami. Tetapi kalau dia tidak mampu berdiri, orang yang sudah pakai kursi roda kemana-mana itu, qa'ada kaifa sya'a. Cara yang benar dalam sholat, dia duduk, terserah dia. Duduk bersila, monggo. Duduk iftiros, monggo. Duduk tawarruk, silahkan. Waftirasu abdunu min tarabu'ihi bil adhari. Tetapi duduk iftirasnya, yaitu man ajaza anil qiyam, lebih utama, lebih besar pahalanya dari duduk bersila, menurut pendapat Imam Syafi'i yang diunggulkan. Wa yukrahul ika'au bi ayajlisa ala warakaihi nasiban rukbataihi. Titik. Nah, orang yang tidak mampu berdiri ini boleh duduk dengan ika', tetapi makruh. Jadi dalam bahasa Jawa ika' itu lungguh ason-ason. Jadi ika' itu apa ya? Apa? Begini. Jadi apa? Sebentar. Biar kelihatan. Jadi kakinya di lututnya diangkat tegakkan terus. Nah begini. Nah begini. Makanya sebagian orang Arab, orang Yaman itu diikat pakai sorban. Jadi pakai kain yang melingkar itu diikatkan punggung dan kedua di sini. Jadi begini. Nah, lututnya ditegakkan, kemudian terus dipegang pakai tangan begini. Lah sholat dengan begini, ini ya duduk, ini ya boleh, tapi makruh ya, karena ada larangan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara hikmahnya ini sholat dengan posisi semacam itu ya kurang kurang beradab. Nah, jadi seperti itu. Ya, boleh.
terserah. Bapak. Gaya ja'ala warakaya itu duduk di atas kedua pantatnya nasiban dengan menegakkan warokbataihi kedua lututnya. Kemudian entah diikat dengan sorbannya atau dipegang dengan kedua tangannya. Titik. Jadi ini membahas mengenai mulai dari waktu rasuhu, jadi mulai qa'ada kaifa sya'a. Jadi dia duduk terserah aja. Duduk iftiras, duduk tawarub, duduk tarobuk, bersila, duduk iqa'ah, semuanya boleh. Tetapi yang afdal adalah iftiras. Kemudian iqa'ah itu makruh. Sumayan hani ini apa? Ataf kepada law aja sedil qiyam qa'ada kaifa sya'a. Kemudian dia memegukkan punggungnya li ruku'ihi untuk rukunya bihaisu tuhari jabhatuhu ma qaddama rukbatayhi. Minimal keningnya setara sejajar dengan tempat di depan kedua lututnya. Walak maluta yang sempurna iku untuk hadiah mau dia sujudihi, diangkat pantatnya. Jadi ketika ruku orang yang sholat dengan duduk ketika ruku maka membungkukkan punggungnya, minimal jidatnya itu sudah sejajar dengan tempat di depan lututnya. Ya afdalnya itu pantatnya diangkat sehingga jidatnya setara dengan tempat sujudnya. Udah, titik. Ini tata cara orang sholat dengan duduk. Kemudian berikutnya, fa'in ajaza 'anil qu'udi shalla li jabil aymani. Fa'in ajaza fa mustalqiyan. Kalau dia tidak mampu duduk maka sholat miring kepada lambung kanannya. Kalau itu juga tidak mampu, maka sholat dengan terlentang. Jadi ini dijelaskan dalam suruhatnya itu. Ketika orang itu sholat dalam kondisi miring ke kanan, maka ini tata cara ruku sujudnya adalah seperti orang yang sholat dengan duduk. Jadi ada orang itu ketika diajak sholat duduk nggak mampu, karena duduk terlalu lama itu nggak mampu. Tapi kalau dia tidur miring, kemudian hanya ruku, i'tidal sujud masih mampu. Tapi dia duduk panjang dia nggak mampu. Nah, ini yang dimaksud. Maka orang yang dia ini duduk panjang nggak mampu, tapi kalau sekedar ruku sujud mampu, maka berdirinya diganti dengan tidur miring. Nah, seperti itu. Lah ada orang yang sujud biasa juga nggak mampu, maka ini sholatnya dengan terlentang. Jadi kalau tidur miring ini kayak mayit, kepala di utara, kaki di selatan. Lah mustalqiyan ini, jadi kepalanya di timur, kaki ke arah kiblat. Kita coba perhatikan. Jadi makanya adab-adab tidur yang diajarkan dalam mazhab Syafi'i yang terbaik adalah ala jambil aiman. Jadi kepala di utara, miring lambung kanan itu yang terbaik. Nah kemudian kalau nggak bisa, maka di antara yang dibolehkan adalah istilqa. Ya kayak sholat begini, kepala di timur, kaki ke arah kiblat. Jadi mazhab Syafi'i tidur kaki di arah kiblat itu nggak apa-apa, gitu. Nggak makruh juga, wala khilaful aula. Gitu. Nggak makruh. Karena begitu pula tata cara sholat bagi orang yang tidak mampu tidur miring. Kepala di timur, kaki ke arah kiblat, kemudian dikasih bantal. Nanti kalau ruku agak diangkat sedikit. Nah, isyarah gitu. Tidur lagi, sujud, angkat lebih. Jadi dengan bantal begini, dengan tempat begini, nanti supaya kalau ruku itu bisa begini, tidal begini, sujud begini lagi. Ini fungsinya orang istilqa itu disuruh pakai bantal. Jadi kalau dia bisa isyarah dengan kepalanya, isyarah dengan kepalanya. Kalau nggak mampu isyarah dengan kepalanya, isyarah dengan kelopak matanya untuk ruku, i'tidal, sujud.
Kalau isyarah dengan kelopak matanya nggak mampu, isyarah dengan hatinya. Ini madzhab Syafi'i. Madama aqluhu baqiyan lam yasqut anhu fardus shalah. Madama aqluhu baqiyan lam yasqut anhu fardus shalah. Jadi selama akal itu masih ada, maka kewajiban sholat tidak gugur dari dia. Seperti itu. Tetapi di Bughyatul Mustarsyidin Sanukil di Tasil itu ada satu pendapat madzhab Hanafi yang longgar, kalau orang sudah kondisi isyarah dengan kepala nggak bisa, ini kondisi isyarah cuma pakai hati, isyarah pakai mata, ini pendapat madzhab Hanafi ini agak longgar, maka sudah gugur kewajiban sholat dari dia. Kemudian walil qadir atanafulu qaidan wa kada mutajian bil asahi. Orang yang mampu berdiri dalam sholat sunnah, maka boleh dia mengerjakannya dengan duduk, tetapi pahalanya separuh. Begitu pula dengan tidur miring, pahalanya kurang separuh dari orang yang sholat dengan duduk fil asahi. Jadi orang yang sholat berdiri, mampu sholat berdiri dalam sholat sunnah, sengaja duduk, maka ini separuh pahalanya orang sholat berdiri. Lah, dia mampu duduk tapi itijak, maka ini padahal yang mampu duduk, yang mampu berdiri tapi tiduran miring. Ini separuh dari pahalanya orang yang sholat dengan duduk. Nah, istilqa tidak boleh. Lah, Imam Suyuti dalam Asbabul Hadis, beliau menceritakan di antara Asbabul Hadis ini, jadi para sahabat ini ketika baru sampai di Madinah, para orang-orang Muhajirin, orang Mekah itu kan makanannya roti. Roti, orang-orang kota, orang Mekah. Nah di Madinah ini kebanyakan penduduknya makanannya kurma. Maka ketika orang Mekah ini hari-hari datang di Madinah dikasih makan kurma, banyak yang murus, ada yang sakit, ada yang... Nah, maka disitulah sehingga mereka ini karena sebagian ini sakit, sebagian murus, maka sholat sunnah dengan duduk. Maka akhirnya baginda Nabi SAW bersabda dalam Al-Bukhari itu, man shalla qa'iman fahuwa afdalu, wa man shalla qa'idan falau nisfu ajril qa'imi, wa man shalla na'iman falau nisfu ajril qa'idi. Maka ketika mendengar ini, diriwayatkan dalam hadis itu, oleh Imam Suyuti itu, seluruh sahabat memaksakan diri untuk tetap berdiri. Jadi nggak ridho dia ini sholat sunnah hanya dapat pahala separuh. Semangatnya sahabat. Ar-rabi'u al-qiratu adalah membaca Al-Fatihah wa yusanu bata taharum itu al-istiftahi. Disunahkan selepas taharum doa istiftah summa ta'awudhu, kemudian doa ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yusirru madan. Disunahkan membaca keduanya dengan israr wa yata'awwadhu bi kulli ra'atin, dan membaca ta'awud di setiap rakaat alal madhab menurut periwayatan madhab yang diunggulkan, wal ula akadu, rakaat pertama lebih dianjurkan. Jadi doa kita itu ada beberapa riwayat yang langsung diajarkan Nabi SAW adalah wajah tu wajhiyya. Tapi ada satu riwayat, ada tambahan ini wajah tu wajhiyya, walaupun ini tidak masyhur. Tidak masyhur. Riwayat yang masyhur langsung wajah tu wajhiyya. Lah ada tambahan ini juga ada satu riwayat. Lah terus dalam madzhab Syafi'i itu yang diajarkan mulai Allahu Akbar kabira, dari selepas takbiratul ihram Allahu Akbar turun. Maka di sini diulangi lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi burada wa asila wajhatu wajhiyya inni wajhatu wajhiyya. Ini doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ini adalah doa yang dibaca oleh seorang sahabi dengan istinbat beliau sendiri, yang akhirnya doa ini
diambil oleh para malaikat gitu loh. Dan direstui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disampaikan dalam kitab Sunnah wal Bid'ah, bahwa ada doa itu yang dikarang sendiri oleh sahabat. Lah, beliau kok mengerjakan. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan bid'atul hasanatun. Terkadang sahabat itu mengerjakan bid'ah, ya karena saya memuji Allah. Sholat ini kan doa dan pujian kepada Allah. Saya memuji Allah walaupun lafaz itu sebetulnya belum pernah diajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ketika dibaca sahabat, nah jelas ini yang diambil itu adalah sahabat mengamalkan tanpa diajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini malaikat rebutan kepada kalimat tersebut. Nah, ini dibaca sahabat, kemudian dipuji oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tahqiqnya mengenai periwayatan doa tersebut. Wa tata'ayyanu al-fatihatu bi kulli ra'atin ra'ata masbukin. Dan dimaksud al-qira'ah, al-qira'ah itu aslinya membaca Quran. Jadi membaca Al-Quran. Nah di sini mazhab Syafi'i yang dibaca harus suratul Fatihah. Jadi yang dibaca harus suratul Fatihah, tidak boleh diganti dengan surah-surah yang lain. Walaupun ada sebagian ulama ini faqra'u ma tayassara minal Qur'an diartikan ya terserah surah yang mana begitu. Jadi mazhab jumhur ulama yang dibaca harus Al-Fatihah, dan ini mazhab Syafi'i paling ketat. Yaitu apa? Membaca Al-Fatihah ini satu, harus setiap rakaat. Dua, umum, sifatnya umum kepada semua orang sholat, baik imam, makmum, munfarid. Tiga, juga umum pada semua sholat, baik itu sholat jariyah, sholat siriyah, sholat wajib, sholat sunnah. Ini paling ketat dalam mazhab Syafi'i. Jadi setiap rakaat, semua sholat, baik jariyah, siriyah, baik fardu ataupun sunnah, dan semua orang yang sholat, baik imam, makmum, munfarid. Walaupun ini adalah khilafiyat. Sehingga kayak mazhab Hanafi gitu. Membaca Al-Fatihah itu ya hanya wajib pada imam dan munfarid. Makmum nggak wajib. Kayak orang tuh menghadap raja itu ya satu mutakalim cukup. Dan begitu pula berjamaah itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, munajat dengan Allah ya satu mutakalim cukup. Ini namanya istinbat hukum dengan ra'yi, begitu. Dengan logika. Dan kemudian mazhab yang lain ada yang membedakan. Kalau sholatnya sholat siriyah, maka semua wajib baca. Imam, makmum, munfarid. Kalau sholat jahriyah, hanya imam saja, makmum tidak. Nah yang begini ini, ya sekedar pengetahuan kita sampaikan, biar tahulah. Terkadang tuh dalam satu bab itu, mazhab Syafi'i kencang betul, ketat betul. Nah ternyata mazhab lain agak longgar. Maka wa tata'ayyanul Fatihatu bi kulli raka'atin. Harus membaca Fatihah di setiap rakaat, kecuali rakaatnya orang masbuk, maka ditanggung oleh imam. Wal basmalatu minna. Basmalah termasuk dari Fatihah. Wa tasdidatuha, begitu pula tasdidnya. Karena tasdid itu harfun musyaddad, itu adalah dua huruf. Jadi kalau harfun musyaddad itu kita tidak membaca tasdidnya, berarti kita telah menggugurkan, menghilangkan satu huruf. Walau abdal dhadan bi dhain lam yasiha fil asahi. Ini perhatikan. Jadi di Al-Fatihah itu tidak ada huruf dha, itu tidak ada. Kalau dot diganti dengan dha, maka ini mazhab Syafi'i sendiri itu ada khilafiyat. Jadi kayak kita
membaca lahjanya, lughatnya orang Pakistan. Dot itu kan zo kan gitu. Dot itu zo. Jadi fadha'il a'mal, fadha'il a'mal gitu. Nah ini kita lihat orang Pakistan terkadang itu lahjah yang dia baca. Jadi makhraj dot dibaca zo dalam kalam sehari-hari itu dibawa di dalam sholat. Gitu. Sehingga waladhdallin, waladhdallin. Nah, begitu. Seperti orang Yaman. Orang Yaman ini qaf gof kan gitu kan. Jadi dalam kalam sehari-hari lahjah mereka itu membaca qaf itu menjadi gof. As-saqaf as-saqaf kan gitu. Aqama qama zaitun qama zaitun. Qama zaitun kan gitu kan. Mustaqim mustaqim. Nah, lah ini sebetulnya adalah lahjah hari-hari. Lah kemudian dibawa dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Nah begitu. Nah begini juga berlaku khilafiyat. Jadi dot diganti dot ada khilafiyat. Qaf diganti gof ada khilafiyat. Ada khilafiyat. Alhamdu, al-kamdu. Yang Jawa ini. Alhamdu, al-kamdu. Itu juga ada khilafiyat. Nah begitu pula umpamanya orang Sulawesi. Jadi zal itu dibaca za kan gitu. Alladzina amanu siratal ladzina siratal ladzina. Nah gini. Jadi ini salahnya itu lahjah yang biasa dia pakai dibawa di dalam membaca Al-Qur'an. Maka ini kalau zal dengan za ini tidak ada nasnya. Tapi kalau mau dikiaskan dengan dot dengan zo tadi atau qaf dengan gof. Nah, ini sebetulnya ha dengan kaf. Nah, ini sebetulnya juga mirip-mirip aja begitu. Orang Mesir itu jim itu G. Nah, jim itu G. Jadi makanya apa itu namanya? Mereka membahasakan ja itu jadi ga begitu. Jadi kalau ngomong sama orang Mesir, J jadi G semua. Kalau mereka berbicara itu J dari G, tapi biasanya mereka kalau sudah baca Quran ya ikut makharijul hurufnya. Tapi kalau sudah takalum, maka ini berubah ikut lahjah yang biasa dipakai orang Mesir. Wa yajibu tartibu wa mu'alatuha. Membaca Al-Fatihah harus berurutan ayatnya, tidak boleh dibolak-balik. Dan mualah nggak boleh dipisah. Jadi jarak antar ayat per ayat ini langsung tidak boleh pisah dalam waktu yang lama. Yang secara huruf dianggap itu memisah. Maka fa'inta khalala dzikrun qata'al mu'alata. Kalau diselalai zikir, maka memutuskan mualah kecuali zikir yang berkaitan dengan qiraah, entah qiraahnya makmum atau qiraahnya imam. Makanya fa'inta qala ta'alaqa bi salat. Kalau zikir yang memutus Fatihahnya makmum itu berkaitan dengan salat kata minihi li qiraati imamihi. Contohnya imamnya selesai waladhdallin. Lah, makmum itu baru memulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Lah imamnya selesai, maka amin. Lanjut. Maliki yaumiddin. Nah, ini namanya zikir yang memutus antara ayat-ayat suratul Fatihah tetapi berkaitan dengan sholat. Nah itu nggak apa-apa. Kata mini liqaraati imamihi. Atau imamnya lagi baca ayatul rahmah. Nah ayatul rahmah. Nah kemudian dia meminta rahmat kepada Allah. Di tengah-tengah dia baca Fatihah, imamnya lagi baca ayat mengenai adab, maka dia istiadah minal adab. Ini nggak apa-apa.
wa fatahi alaihi fala fil asahi, atau mengingatkan imam. Jadi fathihi alaihi ini maksudnya imamnya salah dalam bacaan. Imamnya salah dalam bacaan, entah itu salah ayatnya atau salah kalimahnya, maka dia ingatkan di tengah-tengah makmum baca Fatihah, dia mengingatkan bacaan imam. Nah, itu juga tidak memutuskan muwalah. Tetapi disyaratkan imam sudah berhenti. Jadi kalau imam itu masih bolak-balik ingin usaha mengingat ayat, dia mengingatkan itu tidak boleh. Itu menurut pendapat yang utama begitu itu. Nanti disyaratkan imam berhenti, lah baru dia mengingatkan. Fil asahi fala fil asahi, maka tidak memutus muwalah. Wa yaqta'u as-sukutu tawilu wa kana yasirun qasada biqat al-qira'ati fil asahi. Diam yang lama ini juga bisa memutuskan muwalah. Begitu pula yasirun, sukutun yasirun, diam yang sebentar, tetapi qasada biqat al-qira'ati, dia menginginkan bi dengan yasir, sengaja memutus qira'ah fil asahi. Itu tadi syarat-syarat membaca Fatihah. Faijailal Fatihah fasamu ayatin mutawaliyatun. Jadi kalau dia tidak tahu, tidak bisa baca Fatihah, wajib membaca 7 ayat yang terus-menerus. Fain ajaza, maksudnya itu 7 ayat yang berurutan gitu, yang selain Fatihah. Umpamanya kan ada orang mungkin tidak hafal membaca Fatihah, tapi dia hafal kulhu falaknas, umpamanya begitu. Fain ajaza, kalau tidak mampu 7 ayat yang berurutan, maka famutafarriqatun, baru boleh membaca 7 ayat yang terpisah-pisah. Nah, syarat ini orang boleh membaca 7 ayat terpisah-pisah. Syaratnya kalau sudah tidak mampu membaca 7 ayat yang berurutan, ini adalah pendapat Imam Rafi'i. Qultu, maka Imam Nawawi mengatakan, al-asahu al-mansus iku jawazul mutafarriqati mahibdihi mutawaliyatan. Boleh membaca ayat-ayat yang terpisah-pisah padahal dia hafal ayat yang berurutan. Wallahu alam. Fa'in ajaza, kalau nggak mampu belas, nggak mampu sama sekali membaca Al-Quran, yu'ata bidikrin, maka dia wajib membaca zikir. Wala yajuzu naqsu khurubil badali anil fatihati fil asahi. Lah kata fil asahi kamu garis bawahi, karena ini memberatkan. Ketika dia wajib mengganti 7 ayat Al-Fatihah, diganti dengan zikir karena tidak mampu sama sekali membaca Quran, ini al-asah ada khilafiyat. Hurufnya zikir tadi, zikir badal tadi tidak boleh kurang dari hurufnya suratul Fatihah. Tapi ini fil asahi. Pendapat kedua, itu boleh walaupun kurang. Karena ada riwayat hadis di mana ada seorang laki-laki sowan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, inilah astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'a fa'allimni ma yujazini anhu. Ya Rasulullah, aku tidak mampu menghafal Quran sama sekali. An akhudha minal Qur'ani syai'an, gak mampu menghafal Quran sama sekali. Maka ajari aku apa yang mencukupi aku anhu sebagai ganti Al-Quran. Faqala qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Yang diajarkan Nabi cuma 5. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Dan jadi yang diajarkan cuma 5. Dan 5 ini pendek-pendek. Secara zahir itu hurufnya tidak sampai kepada huruf suratul Fatihah. Maka pendapat kedua, tidak disyaratkan hurufnya harus sama dengan Fatihah. Yang penting 7 macam zikir. 7. Jadi kalau itu tadi 5, tambah lagi. Umpamanya, astagfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Nah, ini sudah 7 zikir. Fa'ilam yusin syai'an, kalau nggak bisa apa-apa sama sekali, waqafa qadral fatihati, maka dia berdiri seukuran Fatihah. Titik. Wa yusanu akibal Fatihati amin. Setelah pas Fatihah disunahkan baca amin. Khafifatil mimi bil madi. Jadi mimnya dibaca takhfif dengan dipanjangkan. Karena ada coba ya tujuh al-qasru. Jadi amin. Boleh juga itu satu riwayat al-qasru amin. Nah, gitu. Jadi amin. Nah, dibaca qasr pendek. Allah. Wa yu'aminu mata min imami, disunahkan makmum membaca amin bersamaan dengan takminnya imam. Ini satu-satunya bacaan yang disunahkan makmum untuk membarengi bacaan imam dalam sholat. Wa yajaru, dan mengeraskan bi kelawan amin sopo makmum bil adari, menurut pendapat Imam Syafi'i yang diunggulkan. Wa tusanu suratun batal fatihati, dan disunahkan membaca surah selepas Fatihah. Illa fi salisati warrabi'ati bil adhari, kecuali rakaat ketiga keempat, maka tidak disunahkan membaca surah menurut pendapat Imam Syafi'i yang diunggulkan. Dan muqabil adhar tetap disunahkan di dalam rakaat kedua ketiga. Untuk Imam Nawawi mengatakan fa'in subiqa bihima. Nah, ini penting. Kalau dia masbuk bihima dengan dua surah, bihima dengan rakaat ketiga dan keempat. Jadi subiqa bihima dengan rakaat ketiga dan keempat. Qara'aha fihima, maka dia membaca surah fihima dalam rakaat ketiga keempat ala nasi. Jadi maksudnya begini. Kita datang rakaat ketiga. Jadi itu bagi imam adalah rakaat ketiga keempat. Ini ridho subiqa bihima. Tapi bagi makmum itu adalah rakaat pertama dan kedua. Nah, ternyata di dalam sholat zuhur asar gitu. Ternyata makmum di dalam sholat tersebut, rubaiyah ini namanya. Dalam rakaat ini, isya, zuhur, asar. Jadi imam rakaat ketiga keempat, jadi makmum baru rakaat pertama kedua. Nah, di dalam rakaat tersebut makmum tidak sempat membaca surah. Nah, tidak sempat baca surah. Maka itu disunahkan qara'aha fihima, dia baca surah di rakaat ketiga dan keempat selepas salamnya imam. Wallahu a'lam. Wala surata lil mamumi bal yastami'u. Tidak ada kesunahan baca surah bagi makmum di dalam sholat jahriyah. Maksudnya sholat jahriyah. Kalau sholat sirriyah nanti disunahkan. Jadi ini tidak ada kesunahan surah bagi makmum dan sholat jahriyah. Bal yastami'u, sebaliknya dia mendengarkan bacaan imam. Tetapi fa'in ba'uta, kalau makmumnya jauh dari imam sehingga dia tidak mendengar bacaan imam, au kanat sirriyatan, atau sholatnya sholat sirriyah yang dilirihkan bacaannya, qara'a, maka makmum disunahkan membaca surah bil asahi. Wa yusanu, disunahkan li subagi tiwalun mufassal, walil asri wal isya'i awsatuhu ay awsatul mufassal, walil maghribi kisaruhu, yani kisarul mufassal. Jadi ini coba diperhatikan, ada kesunahan. Jadi dalam sholat itu sunnah itu lebih dari satu, maunya kayak sunnah membaca surah itu. Itu ada aslu sunnah, yaitu namanya qira'atu surah.
Lah kemudian ada sunnah tambahan yaitu ta'yinus surah. Jadi membaca surah selepas Fatihah dalam rakaat pertama kedua ini namanya aslus sunnah. Nah, ada sunnah tambahan yaitu apa? Di dalam membaca surah itu sunnahnya ditakyin. Apa yang dibaca? Yang ketiga, rakaat pertama sunnahnya itu lebih panjang daripada rakaat ketiga. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Yang ketiga, antara rakaat pertama kedua itu surahnya berurutan. Itu diantaranya, diantara sunnah-sunnahnya. Nah itu sunnah tersendiri. Jadi kalau kita ini hanya membaca, yang penting hanya membaca Al-Quran, maka yang kita dapat itu adalah pahala sunnahnya membaca Quran selepas Fatihah. Nah, tetapi kalau yang kita baca kita takyin sesuai dengan yang diajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dapat dua pahala. Pahala membaca surah, juga pahala dalam takyinus surah. Lah yang sering, maksudnya ini sering dikerjakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat subuh dan sholat duhur adalah tiwalul mufassal. Lah apa hikmahnya kata para ulama? Karena dalam sholat duhur ini para sahabat juga baru bangun tidur. Maksudnya ini mereka ini tidak semuanya sudah siap ketika sholat gitu loh. Tidak semua sahabat itu sudah siap ketika Nabi itu sholat. Ada yang terlambat juga gitu, karena bangun tidur. Lah sholat duhur juga begitu. Mereka ini bangun kailulah. Maka disitulah baginda Nabi SAW karena perhatian dengan para sahabat, juga karena perhatian dengan orang-orang yang terlambat dari kalangan sahabat, maka dalam sholat subuh yang dibaca itu yang paling sering adalah tiwalul mufassal. Satu pendapat mulai surat Al-Hujurat, nah, satu pendapat mulai surat Qaf, Qaf atau Al-Hujurat, nah, sampai ke mana? Sampai sebelum amma yatasa'alun. Itu namanya tiwalul mufassal. Jadi mufassal ini surat yang sering diulang-ulang baginda Nabi SAW, yang suratnya itu panjang-panjang. Nah dalam sholat asar dan isya itu yang sering awsatul mufassal mulai amma sampai wadduha. Nah maghrib itu yang sering dikerjakan qisarul mufassal mulai wadduha sampai Anas. Tetapi terkadang ya pernah baginda Nabi SAW dalam sholat maghrib itu baca wal mursalat, itu juga panjang gitu. Bahkan ada satu riwayat Al-A'raf juga pernah panjang. Kemudian wali subuh jum'ati fil ula alif lam mim tanzil bisaniyah hal ata'ala al-insan. Jadi ini termasuk yang Nabi itu muwadhabah. Muwadhabah itu selalu dikerjakan setiap sholat subuh hari Jumat, mesti itu yang dibaca. Mesti itu yang dibaca. Alif lam tanzil sama al-ata. Dan itu yang dipakai mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Entah di Mekah, di Madinah, apalagi di India, Pakistan, Bangladesh, juga di Malaysia. Ini kita lihat, ini mesti baca ini ketika subuh Jumat. Maka saya pernah ke Timika itu, jadi ketika saya baca cuma Al-Insan tak bagi dua, selesai salam diingatkan sama makmum, Ustadz kenapa nggak dibaca semua? Jadi ternyata di masjid itu sudah terbiasa bahwa kalau subuh ya Alif Lam Mim Tanzil sama Al-Insan itu sudah biasa dikerjakan di situ. Cuma yang di sini aja yang terkadang malah ini diabaikan begitu. Al-khamisu ar-ruku'u wa qalu ayan haniya qadra bulughi rahataihi rukbataihi. Adalah ruku minimalnya seseorang membungkukkan punggungnya seukuran sampainya kedua tapak tangan. Jadi kalau ini kafen itu ini kafen. Kalau rohah itu ini aja. Rohah itu ini tapak tangan. Ini asobe, rohatun, ini ko. Lah kalau ini namanya kafen, kafun. Sekira
kedua tapak tangannya bisa menjangkau kedua lututnya. Jadi ketika rukuk meletakkan kedua tapak tangan di kedua lutut itu nggak wajib. Tapi minimal rukuk adalah orang tuh membungkukkan punggungnya minimal seumpama dia mau pegang lututnya dengan tapak tangan maka akan sampai. Nah, ini itu yang dimaksud oleh pernyataan ini. Itu maninatin wajib disertai tumonina. Yaitu yang fasilu raf'uhu an hawiyihi huwiyihi. Huwiyun aslinya huwiyun. Huwiyun. Di mana baginya dari ruku itu terpisah dari turun ke arah ruku. Jadi yang dimaksud tumunina itu antara turun dan bangkit itu terpisah, bukan plek. Ini namanya langsung. Sujud kayak nutul gitu, kayak ayam memantau jagung, plek. Nah itu namanya tidak tumunina. Jadi antara ruku turun dengan berdiri bangkit dari ruku itu ada pemisahnya. Makanya syukuran subhanallah. Antara turun ke sujud dengan bangkit dari sujud itu ada pemisahnya. Wala yaksitu bi ghairah. Niat ruku, niat itidal, niat sujud itu gak wajib. Tetapi disyaratkan jangan diniatkan yang lain, gitu loh. Jadi ketika orang sholat, ruku, niat ruku itu gak wajib. Itidal, niat itidal itu gak wajib. Sujud, niat sujud itu gak wajib. Tetapi disyaratkan jangan ketika ruku ada niat selain ruku. Jangan ketika itidal ada niat selain itidal. Contohnya, kamu ruku niatnya apa? Ingin ngambil barangnya ya jatuh. Kamu itidal niatnya apa? Menghindari ular. Nah, jadi ini namanya ada niat yang lain. Maka yustarat ala yaksida bihi ghairahu. Jadi wala yaksidu bihi ghairah. Walau hawali tilawatin, kalau dia turun untuk tilawah. Jadi makanya dia sudah baca ayat sajadah. Awalnya mau sujud tilawah. Pas ketika sampai ruku, nggak jadi aja dah. Nggak jadi. Lah, awalnya mau sujud tilawah. Sampai ketika hatu ruku, nggak jadi. Jadikan ruku aja. Bacalah urukan, kemudian dia menjadikan itu turun untuk ruku. Lam yakfi, maka nggak cukup. Wa akmalu tasfiyatu dharihi wa unuki wa nasbu saqaihi wa akhduru bataihi bi tabiyataihi wa tafriqatu asabi'ihi lil kiblati. Adapun sebenarnya ruku adalah pertama dia meratakan antara dua dan lehernya. Jadi antara punggung leher jangan berkungkung begini, tapi rata gitu. Rata punggung, leher, kepala. Kemudian wa nasbu saqaihi, yaitu lututnya ditegakkan. Wa akhduru batai biyadaihi, dia pegang kedua lututnya dengan tapak tangannya. Wa tafriqatu asabi'i lil kiblat, kemudian jari-jarinya dipisah dihadapkan ke arah kiblat. Wa yukabbiru fi tidaihi, kemudian disunahkan takbir ketika mulai turun. Wa yarfa'u yadaihi kaihramihi, kemudian dia angkat kedua tangannya ketika bangkit dari ruku, diangkat sebagaimana takbiratul ihram. Wa yaqulu, dia membaca doa ini keliru. Wa yarfa'u yadayhi kaihramihi, keliru ketika ruku. Jadi ketika ruku maka ini baca takbir dan mengangkat tangannya seperti takbiratul ihram. Wa yaqulu, dia membaca doa di waktu ruku, subhana rabbiyal azim. Jadi yang masyhur tidak ada wa bihamdihi, tetapi dalam madzhab Syafi'i kenapa ada tambahan wa bihamdihi? Karena ada satu riwayat walaupun tidak terlalu familiar itu riwayat. Ada tambahan. Tetapi yang masyhur subhana rabbiyal azim tidak ada wa bihamdihi. Lah tambahan wa bihamdihi itu juga ada hadisnya. Ada hadisnya. Wala yazidul imam, dan imam jangan melebihi selain subhana rabbiyal azim bihamdi 3 kali. Jadi ini tengah-tengah antara cepat dengan panjang. Tetapi wa yazidul munfaridu, orang yang salat sendiri, disunahkan menambah Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka salamtu khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami. Allahumma, ya Allah, hanya kepada Engkau saya ruku dan hanya kepada Engkau saya beriman. Walaka aslamtu, hanya kepada Engkau saya berserah diri.
Wasya'alaka sami wa basari wa mukhi. Tunduk kepada engkau pendengaranku, penglihatanku, wa mukhi, dan tulang sumsumku, wa adbi wa asabi. Wa mukhi, dan sumsum yang ada di dalam tulang. Atau otak boleh. Otak itu kan di dalam tulang tengkorak. Mukhi juga sumsum yang ada di dalam tulang. Wa admi, dan tulangku, wa asabi, dan urat-uratku. Wa mastaqalat bi qadami, dan seluruh badanku yang ditopang oleh kedua telapak kakiku. Qadami boleh, qadamayya boleh. Tapi ini qadami, jadi mufrad. Seluruh tubuhku yang ditopang oleh telapak kakiku. Asadisu yang litidal qaiman mutmainan, dengan berdiri tegak dan disertai tumunina. Wala yasudu ghairah, seperti tadi tidak boleh dia niatkan selain itidal. Walau rafa'a faza'an min syai'in, kalau dia mengangkat kepala dari ruku karena terkejut dari sesuatu, contohnya ada kalajengking ular, lam yakfi, maka enggak cukup. Wa yusanu rafu yadayhi amma tidai rafiya ra'sihi, disunahkan mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan mengangkat kepalanya dari ruku. Qailan, seraya berkata, sami Allahu liman hamidah. Faidan tasoba, ketika sudah berdiri tegak, qala, maka dia baru berdoa, Rabbana lakal hamdu. Mil'u boleh, mil'a boleh. Kalau mil'a jadi hal. Rabbana, wa Tuhan kami, laka iku hanya bagi milikmu alhamdu, segala puji. Mil'a samawati wa minal ardi, pujian yang seandainya berbentuk jisim akan memenuhi langit dan memenuhi bumi. Wa mil'a ma syi'ta min sayin ba'du, dan memenuhi apa saja engkau kehendaki. Min sayin, apa saja, ba'du, selepas langit dan bumi, kursi, ars, dan seterusnya. Wa yazidu, menambah sopal munfaridu ala sana wal majdi. Ini munada. Ayya ala sana wal majdi. Wahai zat yang layak dipuji dan diagungkan. Ahakuma, utawi perkataan yang paling berhak. Qala, yang mengatakannya sopal abdu, qalahul abdu, yang mengatakan iman salatu kawulo. Wa kuluna, hali utawi kita semua, laka bagi engkau iku abdun kawulo. Perhatikan, ini isinya doa. Ala sana wal majdi, wahai zat yang layak dipuji dan diagungkan. Ahakuma qala al abdu, ini mubtada, khobarnya di la mani'a lima atait, itu khobarnya. Jadi ahakuma qala al abdu, ini mubtada, la mani'a itu khobarnya. La wa kuluna laka abdun, itu adalah jumlah mutaridah, kata sisipan. Jumlah mutaridah, jadi jumlah yang disisipkan di tengah-tengah kalam. Ucapan yang paling layak dikatakan oleh seorang hamba, dan sedangkan kita semua adalah hambamu. Ikulaman yang dimautai, tidak ada bisa menghalang-halangi apa yang kau berikan. Wala mutia lima mana'ta, dan tidak ada yang mampu memberi kepada apa yang kau halang-halangi. Wala yang faudal jati minkal jatuh, tidak akan bermanfaat dal jati kepada orang yang memiliki kekayaan. Minka indaka, di sisimu, apal jatuh kekayaannya. Minka indaka. Wa yusanul kunut fi tidali tsaniyati subhi, disunahkan dalam fi tidali tsaniyati subhi, dalam tidal rakaat kedua dari salat subuh. Wa wadhamadini fi manadat ila akhirih. Wal imam mutaimam bilafdil jam'i, imam disunahkan melafadzkan dengan lafaz jamak. Wa sa'iku sinu salati ala Rasulillah fi akhirih, sinu disunahkannya membaca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir kunut. Wa rafu yadayhi, dan disunahkan mengangkat kedua tangannya ketika baca doa kunut. Wala yamsahu wajhahu, dan tidak disunahkan mengusap wajahnya selepas kunut. Wa anal imama yajaru bi, disunahkan bagi imam mengeraskan kunut. Wa nau yu'aminul ma'mumul doa, dan bagi imam disunahkan untuk membaca amin ketika doa. Wa yaqulu sana, dan bagi imam mengatakan yang sama ketika memuji. Jadi ketika Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. Itu namanya doa.
Imam membaca dengan keras, makmum membaca amin, membaca doa amin. Tapi ketika sampai innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Lakal hamdu ala ma qadait wa lakal syukru ala ma atait. Maka ini makmum wa yaqulu asana membaca bacaan yang sama dengan yang dibaca imam. Kemudian ketika imam membaca sholawat di akhir, maka sholawat adalah doa. Makmum kembali membaca amin. Dan ini doa kunut ini termasuk jawami'ud doa, jawami'ul kalim. Karena ini doa yang begitu lengkap gitu, kayak Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu. Ini kan doa Masya Allah sapu jagat. Orang dikasih kebaikan dunia, kebaikan akhirat, mau minta apa lagi kan? Dan ini termasuk juga begitu. Doa yang diajarkan baginda Nabi SAW kepada Sayyidina Hasan, cucunya radhiyallahu anhu. Allah mahdini fi man hadait. Ini satu doa, berisi dua doa. Allah mahdini, ya Allah berikan aku hidayah. Fima dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang kau kasih hidayah. Nah, jadi ini fiman hadait dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang kau kasih hidayah. Wa'afini fi man afait. Ya Allah kasih aku keselamatan dan kesehatan dan kumpulkan bersama orang-orang yang selamat dan sehat. Wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah cintailah aku dan kumpulkanku bersama orang-orang kau cintai. Wa tawallani fi man tawallait. Dan seterusnya. Fa'ilam yasma' qanata. Kalau makmum tidak mendengar kunutnya imam, maka dia kunut sendiri. Wa yusra' al-kunut fi sairil maktubah nazilah. Jadi ada kunut rotib, ada kunut nazilah. Istilah dalam madzhab Syafi'i. Beda dengan madzhab lain yang tidak mensunahkan kunut dalam subuh, maka kunut itu yang ada hanya kunut nazilah. Jadi madzhab yang lain, sebagian madzhab yang lain, kunut yang ada itu kunut nazilah, bukan kunut rotib. Yaitu kunut yang disunahkan apa itu di sholat 5 waktu ketika memang diperlukan gitu. Ini kunut nazilah. Nazilah itu krono musibah-musibah yang turun kepada umat Islam. La mutlaqan bukan secara mutlak alal masyhur. Nah kemudian dalam madzhab Syafi'i kunut rotib itu ada dua. Yang pertama yaitu rakaat kedua, i'tidal rakaat kedua sholat subuh. Yang kedua di dalam akhir sholat witir. I'tidal rakaat terakhir sholat witir di separuh akhir bulan Ramadan. Tetapi kata Imam Nawawi, karena ini doa yang diajarkan baginda Nabi, asbab urudul hadis adalah doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Hasan, disuruh baca dalam sholat witir. Maka min haitsu dalil, ini salah satu pendapat madzhab Syafi'i, bahwa kunut witir itu tidak disunahkan hanya separuh akhir Ramadan yang kedua, tetapi disunahkan di sepanjang tahun rakaat terakhir dari sholat witir. Itu min haitsu dalilu, termasuk pendapat yang kuat. Jadi ini min haitsu dalil termasuk pendapat yang kuat. Ini kata Imam Nawawi. Jadi lebih sesuai dengan asbab wurudul hadis, di mana baginda Nabi SAW mengajarkan ini doa kunut kepada Sayyidina Hasan supaya dibaca dalam sholat witir. Nah, ini walaupun ini yang muktamad dalam madhab hanya di separuh akhir kedua, jadi separuh akhir dari bulan Ramadan, tetapi min haitsu dalil membaca kunut dalam setiap malam sepanjang tahun di rakaat terakhir sholat witir, ini dalilnya sangat kuat. Silakan mau bertanya. Terbuka silakan.
Ada yang tanya? Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, seorang yang solat berdiri bersandar di dinding ataupun di tiang, adakah mencukupi sah solatnya Ustaz? Jadi kalau dia bersandar pada dinding, seumpama dinding itu di walau istanata ila jidarin lauzala la saqata, itu ada pembahasan, ini ada khilafiyat itu. Jadi lawis tanata ila jidarin lauzala la saqata, nah itu qiyamnya itu sah apa enggak? Nah gitu. Itu ada khilafiyat di situ. Nah, ada itu ibaratnya itu. Oke, itu di pending dulu. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Satu lagi boleh Ustaz? Boleh. Saya pernah jumpa satu ibarat tapi dah lupa dalam kitab mana. Orang yang sengaja sujud sajadah selain subuh Jumaat ataupun selain surah sajadah, solatnya tidak sah, batal. Itu perbahasannya bagaimana Ustaz? Jadi itu gini maksudnya. Dia ini kan itu sebetulnya orang yang terlintas membaca ayat sajadah memang disunahkan. Ada satu tabir dalam kitab fikih saya juga baca itu. Kalau seandainya kamu dalam sholat sengaja mencuplik ayat sajadah dengan tujuan pengen sujud, nah itu tuh. Jadi dalam sholat itu kamu sengaja mencuplik ayat sajadah, tujuannya hanya karena pengen sujud di dalam sholat itu. Itu justru tidak diperbolehkan. Seperti itu. Jadi pahami ya? Ya Allah Ustaz. Beda dengan sholat subuh. Karena itu sunnah yang baginda Nabi muwadhabah atasnya, maka walaupun dia sengaja membaca itu alif tangzil, alif lam tangzil itu dengan niat sujud nggak apa-apa, karena itu memang ada sunnah, ada muwadhabah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dikerjakan. Tetapi kalau selain sholat subuh itu orang sengaja mencuplik mengambil satu surat yang ada ayat sajadah, tujuannya hanya ingin sujud, itu yang tidak boleh. Oke. Yang lain? Assalamualaikum, Kiai. Izin tanya. Ya, gimana? Imam sholat Jumat atau sholat Maghrib itu kadang kunut nazilah. Ya, Kita nggak kejadian apa.
itu baiknya kita ngaminin atau nggak usah pakai Lah kamu tuh makmum atau mutazilah sih? makmum? Nah iya. Jadi namanya makmum, imam itu kunut, nazilah, ya wajib sunnah kita amini gitu loh. Gimana? Udah diamini itu. Oh doanya juga doa kebaikan. Jadi kunut nazilah itu kan tidak harus asbabnya itu menimpa diri kita, santri kita, keluarga kita, orang kampung kita kan tidak harus. Jadi kunut nazilah itu adalah nazilah yang menimpa umat Islam secara umum. Makanya sebetulnya Gaza yang hari-hari diserbu Israel itu sebetulnya kita itu disunahkan hari-hari kunut nazilah. Mungkin kalau di Malaysia tuh hari Jumat. Saya pernah sholat di Madiun itu, di satu masjid di pinggir kota Madiun, sholat duhur itu imamnya kunut nazilah. Jadi kalau nggak bisa tiap hari ya minimal hari Jumat. Maka orang yang betul-betul perhatian kondisi Gaza sekarang ini, diserbu terus. Dulu maju itu Afghanistan. Nah, ini sebagai toleransi. Sebagai kita ini rasa ukhuwah Islaminya, maka itu disunahkan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia ketika ada saudara muslim ditindas kena musibah, diserang orang kafir, untuk dia ini tiap hari kunut nazilah. Seperti itu. Apa lagi? Jadi termasuk mamanya imam tahu-tahu sujud tilawah gitu. Walaupun kita nggak tahu itu, imam tuh bacanya nggak dikeraskan, sholat duhur, sholatnya sirri, tiba-tiba sujud tilawah. Wajib bagi makmum ikut sujud tilawah. Wajib. Nah seperti itu. Maka ketika imam tuh tahu-tahu kunut nazilah, ya disunahkan bagi kita untuk baca amin. Terus Assalamualaikum Ustaz. salam. Izin bertanya Ustaz, kan kalau malam itu kan tempatnya jahar. Kan kalau dalam ibarat ini kan wal jahru fi maudhi'il jahri. Ini ada pernyataan udah ketemu itu apa tuh namanya tadi masalah istinad kepada tembok itu. Jadi fima saya tata'alaku bil qiyam qala sabuna yustaratu fil qiyam al intisabu wa hal yustaratu istiqlal bihaitsu la yastanitu fihi. Jadi apakah berdiri itu harus tegak? Ya. Apakah berdiri harus mandiri sekira tidak bersandar pada yang lain? As-sahuhuma fi aujun as-sahuha wa bi qata Abu Ali atau Bari fil ifsahi wal baghawi wa akharan wa sahahahu al-qadi Abu Tayyib fi ta'liqi wa rabi la yustarat. Sehingga falam istanada ila jitarin aw insanin aw itamada ala asan bihaitsu law rufi'a as-sinadu la saqata sahhat salatuhu walakin ma'al karahati. Jadi ini ada beberapa pendapat, istilahnya yang asah itu tidak disyaratkan istiqlal di dalam qiyam. Sehingga seandainya dia bersandar pada orang, pada jidar, pada tongkat, seandainya itu temboknya, tongkatnya dihilangkan, dia jatuh, maka sholatnya tetap sah walaupun ada khilafiyat. Cuma hukumnya makruh. Ini dalam kitab Majmu'. Apa lagi? Ustaz yang ini Ustaz yang tadi Ustaz, kalau kita sholat sholat zuhur, sholat asar, kita qadha, misal qadhanya di waktu malam. Qadha di waktu malam itu bacanya jahar atau sir, Ustaz? Jahar. Jadi al-ibrah bisunniyatil jahri wal israr adalah di waktil qadha. Al-ibrah bisunniyatil jahri awil israr fil qira'ah adalah di waktil qadha. Jadi kalau qadhanya di malam hari ya jahar,
Kalau qadanya itu di siang hari, israr semua. Oke, apa lagi? Kemudian Ustaz, kalau kita salat hajat berjamaah di malam hari Ustaz, itu bacanya jahar atau sir imam? Jahar, tapi tidak sejahar sholat fardu. Jadi sholat-sholat nafil mutlak yang dikerjakan di malam hari, sholat nafil mutlak yang dikerjakan di malam hari itu jahar, tapi jahar yang sedengan. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha. Jadi wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha. Itu diantara maknanya. Nah, di dalam sholat-sholat nafil mutlak yang dikerjakan di malam hari, sunnahnya tawasud. Nah, tawasud tidak sirri kayak sholat duhur, juga tidak jahar kayak sholat maghrib, isya, sholat-sholat fardu yang dijaharkan begitu. Terus, Ya Ustaz, jazakallah. terus apa lagi? Sudah boleh bebas, Kiai. Bebas. Izin tanya, Kiai, terkait teks. Apa? Ya, Boleh kami ya? teks Iana yang saya kirim di grup. Ya. Itu Gimana? yang keterangan pengecualian, saya sedikit bingung gambarannya kayak gimana orang tertinggal ruku dan sujud gitu. Kenapa tertinggal ruku dan sujud gitu? Iktidalnya nggak dihitung. Maksudnya emang ada orang ketinggalan sujud, ruku dan sujud gitu tanpa ngitung iktidal gitu. Kayak untuk contoh yang tidak berturut-turut. Jadi kamu pernah sholat di Mekah enggak? Belum. Ya, makanya sesekali sholat di Mekah ya. Insya Allah. Jadi di Raudhah dulu, sekarang itu sudah ada pengaturan yang baik. Sekarang itu jauh-jauh 1 jam, setengah jam sebelum adzan itu sudah ada penertiban. Dulu kita masih menemui waktu-waktu di mana di Raudhah ini satu shaf jadi 2 shaf. Begitu pula kita masih menemui itu 2006, 2009 itu di Matof itu kita sujud di kaki orang gitu. Jadi ketika orang itu, dan ini dibahas oleh para ulama di sholat Jumat. Kenapa? Karena masjid-masjid yang biasa digunakan sholat 5 waktu itu ketika sholat Jumat terkadang nggak muat. Setiap orang pengen sholat di dalam masjid. Terjadilah zahmah atau ziham. Maka dibahas di akhir bab sholat Jumat di Minhaj, juga di beberapa kitab itu. Jadi kaifiatus sholat aida zahmah atau waktu ziham kan gitu. Itu bagaimana? Yaitu tadi orang itu ketika ruku bareng. Nah, gitu. Ketika itidal masih itidal bareng. Tapi ketika sujud, lah disitulah makmum nggak bisa sujud semuanya bareng, nggak bisa. Jadi ketika ruku bisa ruku bareng, itidal juga itidal bareng. Nah, ketika itu sujud tidak bisa semua makmum sujud bareng. Nah, maka ada cara khusus di situ itu gitu loh, ada kelonggaran. Jadi yang bisa sujud, yo langsung sujud bersama imam. Seperti itu. Tetapi yang tidak bisa, ya sujud di kaki orang. Dan terus gimana Pak? Sujud di kaki orang, di punggung orang. Kan sarannya kepala itu harus lebih bawah daripada pantat. Itu ada khilafiyat gitu loh. Dalam kondisi zahmah begitu, maka itu ada nas. Silakan sujud di tungkak orang, sujud di punggung orang. Nah itu sebagian ulama tidak mensyaratkan kondisi semacam ini kepala pundak harus di bawah pantat, tidak. Ini kondisi darurat. Kalau itu juga nggak bisa. Sujud di punggung, di kaki nggak bisa, maka nunggu gitu loh. Jadi nunggu mereka berdiri baru mengejar imam. Jadi kondisi seperti itu. Nah kalau sekarang bagaimana? Masjid nggak muat, ya bawa sajadah, sholat di luar kan gitu kan? Nah, sekarang begitu. Itu kalau sadar. Ada lagi di kemarin itu di itu solehin apa? Ada orang nggak kebagian gitu, nggak kebagian tempat. Gitu. Terus pulang begitu gitu.
Jadi ketika sholat Jumat ya kebagian tempat ya pulang. Udah. Padahal di luar itu ya masih banyak tempat gitu. Oke, lagi. Masih 20 menit. Pertanyaan bebas. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Ustaz, mengenai zakat tanaman, kalau misal padi, contohnya padi, itu kan kalau padi sekarang kan biasanya itu kan ada biaya semua, biaya pupuk lah, biaya air dan sebagainya. Itu kan zakatnya 2,5% kan, Ustaz ya? Mana ada Pak di 2,5%? Gimana kami ini? Eh, Eh? kan ada al-usyuru, kemudian kan kalau al-usyuru itu kan yang tidak ada biaya penggiram apa, biaya air dan sebagainya kan. 1/10 tuh. Kalau yang ada biaya 1/5, 1/20, 5%. 5%, bukan 2,5 saudara. Nah, nisful unsuri, tadi nisful unsuri itu separuhnya 1/10 lah, separuhnya 1/10 itu adalah 5%. 5%. Kemudian sebagian di kampung itu Ustaz, misal mereka zakatnya 5%, kemudian sebelum mereka zakat itu mereka keluarkan duit untuk bayar hutang hutang pupuk, hutang apa-apa sebagainya, itu mereka bayar Nggak terus zakat. boleh, nggak boleh. Itu sudah dijelaskan Pak Temuin, nggak boleh. Biaya selain air ditanggung petani. Biaya operasional tidak boleh dikurangkan dari hasil panen. Pokoknya hanya pengairan. Yang mempengaruhi zakat cuma pengairan aja. Kalau pengairan pakai biaya 5%, kalau tanpa biaya 10%, udah itu dok. Karena kenapa itu dibedakan? Karena tanaman tidak akan hidup tanpa air. Adapun masalah pupuk, masalah baja, dedek bengek, yang lain juga itu tidak mempengaruhi gitu loh. Tidak bisa dikurangkan biaya operasional, biaya baja, biaya pupuk dikurangkan daripada nominal zakat, nggak bisa. Sebagaimana masalahnya itu kayak orang punya utang atau apa, nggak bisa utang tuh mengurangi zakat, nggak bisa. Utang tuh kaitan dengan tanggungan kamu, zakat tuh kaitannya dengan harta kamu. Jadi ini istilahnya itu substansi tempat yang berbeda begitu. Perkara yang berbeda. Utang itu tanggungan kamu, nah kemudian zakat itu kaitannya dengan hasil panen kamu. Udah ada hasil panen, panen kotor itu kalau memang biayanya pakai airnya tuh beli, airnya pakai diesel, airnya pakai minyak, ya sudah 5%. Airnya air hujan, airnya air sungai gratis, ya sudah 10%. Udah itu aja. Yang lain nggak bisa. Sudah jelas sifatul mu'in itu. Apalagi Jazakallah. yang lain? Nggak ada. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Ustaz. Waalaikumsalam. Oke. Misalnya kalau seorang imam dia baca surah Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq itu kan Ustaz kan. Itu kan ada sujud tilawahnya Ustaz. Terus Kiranya imam tidak mau sujud tilawah itu bisa nggak? Kayak sama ada dia diberi pilihan atau harus sujud gitu. jadi itu dibahas di kitab Pejuri, juga saya nukil di Tashil Juz 2 itu. Jadi ada sunnah-sunnah itu yang wajib, mutaba'ah, fi'lan wa tarkan. Ada 4 macam ini.
Ada sunnah-sunnah dalam sholat itu wajib mutaba'ah fi'lan wa tarkan. Yang kedua wajib mutaba'ah hanya fi'lan saja, tunal arka, tunat tarki. Yang ketiga wajib mutaba'ah fitarki saja, tarkan la fi'lan, fitarki la fil fi'li. Lah yang ketiga tidak wajib dua-duanya. Tidak wajib dua-duanya. Jadi yang dibahas itu ada 4. Sujud tilawah, sujud sahwi, kemudian tahiyat awal, kemudian kunut. 4 ini. Saya ulangi, sujud tilawah, sujud sahwi, tasawuf awal, kemudian kunut. Ini 4 kesunahan. Di mana itu adalah kesunahan yang sangat ditekankan dalam sholat 4 perkara itu. Yang pertama sujud tilawah. Sujud tilawah itu wajib mutaba'ah, wajib alal ma'mum mutaba'atul imam fi'lan wa tarkan. Idza fa'ala al-ma'mum, idza fa'ala al-imam wajibat 'alal ma'mum mutaba'atuhu. Jadi idza fa'ala al-imam wajib 'alal fi'luhu wa idza taraka al-imam wajib 'alal ma'mum tarkuhu. Maksudnya begitu. Ketika imam itu mengerjakan sujud tilawah, makmum wajib ikut, enggak ikut, batal sholatnya. Dan ketika imam tidak mau sujud, ya dia tidak boleh sujud. Ini dianggap mukhalafah fahisyah. Jadi kenapa wajib mutaba'ah fi'lan wa tarkan? Kalau sampai dia langgar, maka akan menimbulkan mukhalafah fahisyah. Yaitu perbedaan dalam sholat, gerakan yang sangat menyolok gitu. Imam sujud tilawah kok makmum tetap berdiri, ini menyolok betul. Atau imam tidak sujud tilawah, makmum sujud, ini mukhalafah fahisyah. Maka ini poin pertama, wajib mutaba'ah fi'lan wa tarkan. Jadi idza fa'ala al-imam ya fa'alahu, wa idza taraka al-imam ya tarakahu, kan gitu. Yang kedua sujud sahwi. Itu wajib di dalam fi'lan la tarkan. Nek imam mengerjakan sujud sahwi, walaupun makmum nggak tahu apa sebabnya, wajib bagi makmum ikut, nggak ikut batal sholatnya. Dan sebaliknya, ketika imam tidak sujud sahwi, padahal dia tadi nggak kunut, dia tadi tidak sujud, tidak tasawuf awal. Ternyata di akhir sholat imam tidak sujud sahwi, disunahkan bagi makmum sujud sahwi. Dan ini tidak mukhalafah. Kenapa? Ketika imam sudah salam tanpa sujud, maka posisi makmum sudah munfarid. Sudah munfarid. Sehingga tidak dianggap ini mukhalafah. Tidak dianggap mukhalafah. Jadi, sujud sahwi wajib mutaba'ah fi'lan la tarkan. Yang ketiga, tasawuf awal. Ini kebalikannya. Wajib mutaba'ah tarkan la fi'lan. Kalau imam tidak sujud, tidak tasawuf awal, tidak duduk tasawuf awal, makmum juga wajib berdiri. Jadi ketika imam ini berdiri rakaat ketiga, tidak duduk tasyahud, makmum wajib berdiri. Haram bagi makmum mengerjakan tasyahud awal, batal sholatnya. Maka ini yang sering saya sampaikan, kejadian imam sudah berdiri rakaat ketiga tegak, makmum subhanallah. Nah, kan salah. Jadi imam tuh sudah berdiri tegak, gak boleh duduk. Maka makmum wajib berdiri. Wajib berdiri. Dia tetap duduk, sengaja tasawuf awal, batal sholatnya. Tetapi ketika imam tasawuf awal, makmum ini tidak wajib ikut tasyahud. Seumpama makmum berdiri sengaja tidak pengen tasyahud, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi makruh. Makruh. Jadi posisi makmum ini, ketika sholat dengan merem gitu, dia usai sujud langsung berdiri. Ternyata imam rakaat kedua tasyahud awal. Maka ketika makmum berdiri itu tidak sengaja, wajib duduk.
Jadi ketika makmum berdiri rakaat ketiga tidak sengaja, wajib duduk. Tapi nek makmum itu sengaja memang pengen tidak duduk tasyahud, maka boleh dia menunggu ketika dalam posisi berdiri. Boleh. Karena tasyahud awal ini hanya wajib mutaba'ah, yaitu tarkan la fi'lan. Dia boleh sengaja tidak tasyahud awal, padahal imamnya tasyahud awal. Lah yang keempat ini tidak wajib dua-duanya. La tajibul mutaba'ah, la fi'lan wala tarkan, yaitu kunut. Kunut itu di mana imam kunut, makmum boleh sengaja tidak kunut, langsung sujud. Atau imam nggak kunut, makmum juga sunnah untuk kunut, dengan syarat bisa mengejar imam dalam sujud. Nah, begitu itu. Jadi imam sengaja nggak kunut kayak di belakang imamnya Muhammadiyah, atau imamnya orang Hanafi, atau imamnya orang Hambali di Mekah itu. Imam sengaja nggak kunut, makmum sunnah kunut. Dengan syarat dia bisa mengejar dalam sujud. Nah sebaliknya, umpamanya imamnya madzhab Syafi'i, makmumnya madzhab lain. Dia tidak menunggu imam, langsung sujud. Nah, sengaja. Nah seperti tadi, maka ini juga boleh. Jadi kalau dia sujudnya itu sengaja, maka tidak wajib balik. Tapi kalau sujudnya itu tidak sengaja, wajib balik berdiri. Nah, seperti itu. Itu pendapat yang muktamad begitu itu. Jadi pahami ya? Iya, jazakallah. Jadi sudah itu aja cukup. Ini sudah setengah 11. Ada kurang lebihnya. Saya berdoa. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.